Selanjutnya, untuk teorema G di sini adalah tentang aturan hasil kali. Jadi, jika kita memiliki fungsi f dan g, dan masing-masing fungsi tersebut merupakan fungsi yang terdiferensialkan atau mempunyai turunan, maka turunan dari hasil kali antara fungsi f dan g ini bisa kita cari menggunakan bentuk sebagai berikut, yaitu fx dikalikan g aksen x plus gx dikalikan f aksen x. Jadi, sebelum kita mencari bentuk turunannya, kita perlu mencari f aksen x-nya dulu, kemudian kita juga mencari g aksen x-nya. Setelah itu baru disubstitusikan ke bentuk turunan yang sebelah sini. Kemudian, ada bentuk lain yang lebih sederhana. Apabila kita misalkan bahwa fx ini sama dengan u, fungsinya, kemudian fungsi gx kita misalkan sebagai v, maka untuk hasil kali keduanya, turunan dari hasil kali keduanya bisa kita cari dengan cara u aksen v plus uv aksen. Sebetulnya sama saja, hanya fx-nya kita ganti dengan u dan gx-nya kita ganti dengan istilah v. Sebagai contoh, misalkan kita mau mencari turunan dari fungsi y sama dengan 3x kuadrat min 5 dikalikan 2x pangkat 4 min x. Kita punya dua cara di sini. Untuk cara yang pertama, kita kalikan pelangi terlebih dahulu perkalian buah fungsi ini. Jadi kita kalikan 3x kuadrat dengan 2x pangkat 4, kemudian min 5 kita kalikan dengan min x, 3x kuadrat kita kalikan dengan min x, dan min 5 kita kalikan dengan 2x pangkat 4, sehingga akan diperoleh 6x pangkat 6 min 3x pangkat 3 min 10x pangkat 4 plus 5x. 6x pangkat 6 ini dapatnya dari 3x kuadrat dikalikan 2x pangkat 4, pangkatnya kita jumlahkan, pangkat 2 dan pangkat 4, kemudian min 3x pangkat 3 diperolehnya dari 3x kuadrat, kemudian dikalikan dengan x, 3, kemudian x-nya pangkatnya di sini 2, di sini pangkatnya 1, sehingga min 3x pangkat 3, min 10x pangkat 4 diperoleh dari min 5, kemudian dikalikan dengan 2x pangkat 4, sehingga diperoleh 5 dikalikan 2-nya adalah 10, x-nya pangkat 4. Yang terakhir adalah plus 5x diperoleh dari min 5 dikalikan dengan min x. Yang di sini hasilnya 5x. Yang di sini hasilnya adalah 6x pangkat 6. Kemudian untuk yang di atas ini hasilnya adalah 3x pangkat 3. Kemudian yang ini hasilnya adalah 10x pangkat 4. Selanjutnya, karena di fungsi y ini tidak ada yang bisa disederhanakan, tahunya dari mana? Dari pangkat x-nya tidak ada yang sama, sehingga tidak dapat disederhanakan lagi. Ini sudah paling sederhana. Selanjutnya baru kita turunkan menggunakan teorema aturan penjumlahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita turunkan masing-masing unsurnya, yaitu 6x pangkat 6 kita turunkan, kemudian 3x pangkat 3 kita turunkan, 10x pangkat 4 kita turunkan sendiri, 5x juga kita turunkan sendiri. Setelah itu hasilnya digabung kembali, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk 6x pangkat 6, n-nya di sini adalah 6, sehingga kalau diturunkan menjadi 6 dikalikan 6x pangkat 6 min 1. Hasilnya 6 kali 6-nya adalah 36, kemudian x-nya pangkat 6 min 1 adalah 5. Kemudian untuk 3x pangkat 3, n-nya itu adalah 3, sehingga 3 dikalikan 3x pangkat 3 min 1. 3 kali 3-nya hasilnya adalah 9, kemudian x-nya pangkat 3 min 1, yaitu 2. Selanjutnya untuk 10x pangkat 4, di sini n-nya adalah 4, sehingga diperoleh 10 dikalikan 4 kalikan x pangkat 4 min 1. Untuk 10 kali 4-nya ada hasilnya 40, kemudian x-nya pangkat 4 min 1, yaitu 3. Nah, untuk 5x, x itu sendiri kalau diturunkan akan menjadi 1, ada di teorema B tentang turunan dari fungsi identitas, sehingga hasil turunannya adalah 5 dikalikan 1 atau 5. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan aturan perkalian, yaitu u aksen v plus uv aksen. Di sini saya misalkan u-nya adalah 3x kuadrat min 5, kemudian v-nya adalah 2x pangkat 4 min x.
Untuk pemisalan U dan V-nya bebas, boleh terbalik-balik. Misalkan 3x kuadrat min 5 boleh menjadi V-nya, kemudian 2x pangkat 4 min x-nya menjadi U-nya. Untuk aturan perkalian U dan V-nya permisalannya boleh dibalik-balik. Nah, selanjutnya kita perlu mencari U aksen dan V aksen agar dapat disubstitusikan ke dalam bentuk yang ini. Sehingga diperoleh U aksennya adalah 6x. Dapatnya dari turunan fungsi 3x kuadrat min 5. Untuk turunan dari 3x kuadrat, karena n-nya adalah 2, berarti 3 dikalikan 2 kalikan x pangkat 2 min 1. Sehingga 6 dikalikan x pangkat 1. Untuk 5, turunannya sendiri adalah 0, karena dia adalah fungsi konstan. Sehingga turunannya adalah 6x. Kemudian untuk V, 2x pangkat 4 min x. Di sini n-nya adalah 4, sehingga turunannya adalah 2 dikalikan 4 kalikan x pangkat 4 min 1. Untuk x-nya, dia adalah fungsi identitas, turunannya adalah 1, sehingga V aksennya adalah 8. 8-nya dari 2 dikalikan 4 di sini. Kemudian x-nya pangkat 3, yaitu 4 min 1 min 1. Setelah kita memperoleh U aksen dan V aksen, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi ini, sehingga diperoleh Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksennya adalah sebagai berikut. Kita tinggal substitusikan, U aksennya adalah 6x, V-nya adalah 2x pangkat 4 min x, tambah U-nya adalah 3x kuadrat min 5, kemudian V aksennya adalah 8x pangkat 3 min 1. Setelah itu kita kalikan pelangi untuk masing-masing unsurnya. 6x kita kalikan dengan 2x pangkat 4, kemudian kita kalikan dengan min x. Yang di sini juga sama, 3x kuadrat kita kalikan dengan 8x pangkat 3, kemudian kita kalikan dengan min 1, min 5 kita kalikan dengan 8x pangkat 3, dan kita kalikan dengan min 1, sehingga diperoleh untuk 6x dikalikan 2x pangkat 4, hasilnya adalah 6 dikalikan 2, 12, kemudian x-nya kita jumlahkan pangkatnya menjadi 5, 12x pangkat 5, kemudian 6x kita kalikan dengan x menjadi 6x kuadrat. Ini pangkatnya 1, pangkatnya 1 kita jumlahkan menjadi 6x kuadrat, tandanya adalah min. Kemudian untuk yang bagian belakang, 3x kuadrat kita kalikan dengan 8x pangkat 3, hasilnya 3 kalikan 8 adalah 24. Ini x-nya kita jumlahkan menjadi 5 pangkatnya, 24x pangkat 5. Kemudian 3x kuadrat kita kalikan dengan min 1, hasilnya adalah 3x kuadrat, tandanya adalah min di sini. Kemudian 5 kita kalikan dengan 8x pangkat 3, 8 kali 5 adalah 40, x-nya pangkat 3, tandanya min. Terakhir min 5 kita kalikan dengan min 1 adalah 5, tandanya plus karena di sininya min, kemudian ketemu dengan min. Nah, di sini kita lihat ada beberapa pangkat yang sama, yaitu x pangkat 5, sehingga untuk koefisien 12 dan 24 bisa kita jumlahkan menjadi 36. Begitu juga untuk x pangkat 2, kita bisa menjumlahkan 6 dan juga 3 di sini. Sehingga diperoleh untuk x pangkat 5-nya 36, x kuadratnya adalah min 6, kemudian min 3 menjadi min 9. Selanjutnya 40x pangkat 3 plus 5 tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga ini adalah bentuk yang paling sederhana dari turunannya. Nah, untuk cara yang pertama dan cara yang kedua diperoleh hasil yang sama. Untuk teorema yang selanjutnya, yaitu tentang aturan hasil bagi, jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan atau yang memiliki turunan, maka turunan dari hasil bagi antara fungsi f dan g, atau dinotasikan dengan fg aksen x, adalah gx dikalikan f aksen x dikurangi dengan fx dikalikan g aksen x per g kuadrat. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk lain, semisal kita memisalkan fx sebagai fungsi u dan gx sebagai v, maka untuk turunan dari hasil bagi antara f dan g bisa kita tuliskan dalam bentuk u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Sebagai contoh, tentukan turunan dari fungsi y sama dengan 2 per x pangkat 4 plus 1. Untuk cara yang pertama, kita bisa menggunakan aturan hasil bagi, yaitu U aksen V min UV aksen per V kuadrat, dengan U-nya sama dengan 2 dan V-nya sama dengan X pangkat 4 plus 1.
Sebagai catatan, untuk aturan pembagian, U dan V-nya tidak bisa dibolak-balik seperti pada aturan perkalian. Setelah kita menuliskan U dan V-nya, kemudian kita menentukan U aksen dan V aksennya. Dari U sama dengan 2, karena 2 ini adalah konstanta, sehingga turunannya atau U aksennya adalah 0. Kemudian untuk V aksennya adalah 4x pangkat 3. Karena di sini N-nya adalah 4, sehingga turunan atau V aksen turunan dari X pangkat 4-nya ini adalah 4, kemudian X pangkat 4 min 1, atau 4X pangkat 3, kemudian untuk 1 ini adalah konstanta, sehingga turunannya adalah 0. Sehingga diperoleh V aksennya adalah 4X pangkat 3. Selanjutnya, kita substitusikan ke dalam bentuk Y aksen, U aksen V, min U V aksen per V kuadrat. Kita substitusikan untuk U aksennya adalah 0. V-nya adalah X pangkat 4 plus 1, kemudian dikurangi dengan U-nya adalah 2, V aksennya adalah 4X pangkat 3 per V kuadrat, yaitu X pangkat 4 plus 1. Di bagian depan, karena ini adalah perkalian antara 0 dan suatu fungsi, karena ada 0-nya, sehingga hasil yang di sininya adalah 0. Kemudian, untuk yang bagian belakang, 2 pangkat 4-nya adalah 8, sehingga 8x pangkat 3. Lalu di sini tandanya min, sehingga min 8x pangkat 3. Kemudian, untuk x pangkat 4 plus 1 kuadrat, bisa kita jabarkan menjadi x pangkat 8 plus 2x pangkat 4 plus 1. Caranya, seperti perkalian pelangi biasa, X pangkat 4 plus 1, kemudian dikalikan X pangkat 4 plus 1 lagi, karena dia di kuadrat. X pangkat 4 kalikan X pangkat 4 menjadi X pangkat 8, pangkatnya kita jumlahkan, kemudian X pangkat 4-nya kita kalikan dengan 1 menjadi X pangkat 4. Selanjutnya 1 dikalikan X pangkat 4 adalah X pangkat 4. Yang terakhir 1 dikalikan 1 adalah 1. Yang bisa disederhanakan adalah X pangkat 4 dan X pangkat 4. Sehingga diperoleh X pangkat 8 plus 2 X pangkat 4 plus 1. Kemudian untuk cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan aturan rantai. Namun untuk materi aturan rantai ini akan disampaikan pada video selanjutnya.